Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, istilah growth dan perkembangan development memiliki pengertian yang sama, yakni keduanya mengalami perubahan. Istilah perubahan mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Misalnya, seorang anak tidak saja menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam juga meningkat seperti tangan, kaki, badan, otak, dan lain-lain. Artinya, konsep pertumbuhan lebih mengarah ke fisik yang bersifat pasti, seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek atau rendah menjadi tinggi, dan lain-lain. Proses pertumbuhan ini berkembang sepanjang hidupnya, namun kecepatan pertumbuhannya bervariasi sesuai dengan tahapan usia, sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada kualitas perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan maturation yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik, jasmani, maupun psikis rohani. Fase-fase perkembangan anak usia dini. Bayi, anak usia 0-2 tahun, anak mengalami perubahan yang pesat bila dibandingkan dengan yang akan dialami pada fase-fase berikutnya. Anak sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang berupa keterampilan motor, berguling, duduk, berdiri, merangkak, dan berjalan, keterampilan memegang benda, penginderaan, melihat, mencium, mendengar, dan merasakan sentuhan. Anak usia 2-3 tahun, pada fase ini anak sudah memiliki kemampuan untuk berjalan dan berlari. Anak juga mulai senang memanjat, meloncat, menaiki sesuatu, dan lain sebagainya. Anak usia 2-3 tahun lazimnya sangat aktif, mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Anak usia 3-4 tahun, pada fase ini anak masih mengalami peningkatan dalam perilaku motorik, sosial, berpikir, fantasi, maupun kemampuan atasi frustasi. Untuk kemampuan motorik, anak sudah menguasai semua jenis gerakan-gerakan tangan, seperti memegang benda atau boneka, akan tetapi sifat egosentriknya masih melekat. Tingkat frustasi anak juga cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemampuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya secara lebih aktif atau sudah ada sifat kemandirian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. 1. Faktor bawaan. 2. Faktor lingkungan. 3. Berkepribadian kuat. Ketiga faktor di atas sangatlah menentukan dalam tingkat keberhasilan anak usia dini dalam melalui setiap tahapan perkembangan. Namun, secara substantif, faktor tersebut juga memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan anak. Karakteristik perkembangan pada usia tertentu menurut beberapa ahli, di antaranya 1. Montessori pada tahun 1870 sampai 1952 mendeskripsikan perkembangan pada periode-periode sensitif. Tentang perkembangan anak usia dini menurut Montessori akan terlihat: A. Masa penyerapan total atau absorbed mind, perkenalan dan pengalaman sensoris atau panca indera sekitar usia 1,5 tahun. B. Perkembangan bahasa pada usia 1,5-3 tahun. C. Perkembangan dan koordinasi antara mata dan otot-ototnya serta mulai menaruh perhatian pada benda-benda kecil pada usia 1,5-4 tahun. D. Perkembangan dan penyempurnaan gerakan-gerakan, menaruh perhatian yang besar pada hal-hal yang nyata dan mulai menyadari urutan waktu dan ruang pada usia 2-4 tahun. E. Penyempurnaan penggunaan panca indera atau peneguhan sensoris pada usia 2,5-6 tahun. F. Peka atau sensitif terhadap pengaruh orang dewasa pada usia 3-6 tahun. G. Mulai mencoret-coret, persiapan menulis pada usia 3,5-4,5 tahun. H. Indera peraba mulai berkembang pada usia 4-4,5 tahun. I. Mulai tumbuh minat membaca pada usia 4,5-5,5 tahun. 2.
kedua, Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 mengidentifikasi perkembangan individu dalam 4 tahap, yaitu A. Usia 0 sampai 2 tahun, dikenal dengan tahap sensori motor. Pada masa ini, perkembangan tertuju pada gerak refleks sebagai bukti adanya kemampuan menyadari ada sesuatu di dekatnya. B. Usia 2-7 tahun, dikenal dengan tahap pra-operasional. Pada masa ini, muncul ciri yang disebut sebagai egosentris, yaitu kemampuan mengasosiasi sesuatu dengan dirinya. C. Usia 7-8 tahun, dikenal dengan tahap operasional konkret. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk mengenali urutan hierarki. D. Usia 18 tahun ke atas dikenal dengan tahap formal operasional. Pada masa ini, terbentuk kemampuan berpikir pra-operasional dan berpikir deduktif. Pada beberapa karakteristik tersebut menggambarkan bahwa perkembangan anak dilakukan secara bertahap dan menuju pada keadaan yang lebih sempurna. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Menurut K. Lynn Allen dan Lynn R. Marroz dalam buku mereka yang berjudul Developmental Profiles Pre-Birth Through 12 memfokuskan perkembangan anak pada 6 bidang utama, yaitu fisik, motorik, perseptual, kognitif, berbicara dan berbahasa, serta personal sosial. Menurut Harlock, perkembangan anak dapat ditinjau dari aspek masa atau umur tertentu yang meliputi perkembangan fisik motorik, sosial emosional, moral keagamaan, dan perkembangan kognitif. Arthur mengidentifikasinya ada 4 dimensi perkembangan anak, yaitu perkembangan sosial dan emosional, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Sedangkan Gardner mengidentifikasi ada 8 dimensi kecerdasan, yaitu linguistik, logik matematik, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan natural. Aspek-aspek tersebut memiliki wilayah cakupannya masing-masing, namun secara keseluruhan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan hal dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungan tanpa bantuan dari orang lain. Perkembangan fisik bagi anak-anak melibatkan 2 wilayah koordinasi motorik penting. Pertama, motorik kasar, yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot besar yang tersusun dari otot lurik. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan dasar tubuh yang terkoordinasi oleh otak. Yang kedua, motorik halus, yaitu gerakan yang dikendalikan oleh otot-otot kecil. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik. Yang kedua, ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Fungsi utama dari perkembangan motorik adalah kemampuan anak untuk bergerak dan mengendalikan bagian tubuhnya. Ada beberapa fungsi perkembangan motorik pada anak. Di antaranya adalah: yang pertama, memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua, katarsis emosional. Yang ketiga, membangun kemandirian dan rasa percaya diri anak. Yang keempat, sebagai bentuk hiburan. Yang kelima, memupuk jiwa sosial. Dan yang keenam, membangun konsep diri yang baik. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan motorik pada anak sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.
Masa anak-anak adalah masa yang sangat ideal untuk mempelajari keterampilan motorik pada anak karena satu, tubuh anak lebih lentur ketimbang tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak lebih mudah menerima semua pelajaran. Dua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, maka bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. Tiga, secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang telah besar. Oleh karena itu, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Hal yang demikian menimbulkan motivasi yang diperlukan untuk belajar. 4. Apabila para remaja dan orang dewasa merasa bosan melakukan pengulangan, sebaliknya anak-anak mengalami hal demikian. Oleh karena itu, anak bersedia mengulangi suatu tindakan hingga pola otot terlatih untuk melakukannya secara efektif. 5. Karena anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih kecil ketimbang yang akan mereka miliki pada waktu mereka bertambah besar. Sebuah studi tentang bagaimana anak mempelajari keterampilan motorik ada menerangkan 8 hal penting dalam mempelajari keterampilan tersebut. Jika salah satu tidak ada, maka perkembangan motorik anak akan berada di bawah kemampuannya, yaitu 1. Kesiapan belajar, 2. Kesempatan belajar, 3. Kesempatan berpraktek, 4. Model yang baik, 5. Bimbingan, 6. Motivasi, 7. Dipelajari secara individu, dan yang terakhir 8. Dipelajari satu persatu. Kesimpulannya adalah pertumbuhan anak usia dini, artinya konsep pertumbuhan lebih mengarah kepada fisik yang bersifat pasti, seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek atau rendah menjadi tinggi, dan lain-lain. Proses pertumbuhannya bervariasi sesuai dengan tahapan usia, sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada kualitas. Anak usia dini merupakan masa yang kritis pada sejarah perkembangan manusia. Masa anak usia dini terjadi pada usia 0-6 tahun golden age, atau sampai anak mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini atau prasekolah. Pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik dan psikis yang sangat besar.